Halo Shenho. Ada apa rindu ya? Apakah kamu sudah cerita ke ibumu tentang aku pindah ke Doha Capital? Aku bilang aku puji-puji kamu di depan dia. Aku cuma mau dia ngerti kalau setuju kamu resign. Itu keputusan yang sangat salah. Kenapa apa aku salah? Kok tiba-tiba nanya gitu? Jangan-jangan ibuku datang ke kamu lagi. Gak apa-apa, ibuku udah setuju. Kita berdua bersama. Mungkin dia cuma peduli sama kamu. Oh begitu, aku masih ada urusan nih. Udah dulu ya. Baik-baik ya. Dah. Kopi hitam. Terima kasih. Cake ice cream. Kamu makan mie instan masih makan es krim lagi. Gak takut gemuk ya? Ini bukan aku yang beli. Berarti ada yang ngasih. Es krim sama kopi hitam dingin panas manis pahit. Pasti unik, coba deh. Kelihatannya, kamu lebih paham tentang aku dibanding aku tentang kamu. Aku ingat sekali. Waktu aku ke Kanada buat ski. Hari pertama aja tangan aku udah cedera. Teman-teman yang ikut pada pergi main. Sendirian aja aku di resort nonton salju. Tiba-tiba pengen banget makan es krim, aku jalan. Di atas salju tebel jauh banget. Baru bisa beli itu es krim. Paling enak yang pernah aku makan. Meskipun sama-sama dari freezer. Tapi es krim di musim panas lebih lembut. Es krim di musim dingin lebih keras sedikit. Ada rasa sepi dan dinginnya. Gak aneh ya? Waktu kita masih kecil, suka yang manis benci yang pahit. Kayaknya itu rasa bahagia awal kehidupan. Tapi setelah besar banyak orang mulai suka mencicipi yang pahit. Mungkin karena setelah dewasa, baru lidah kita benar-benar mengerti. Pahit memang bagian dari hidup. Tidak bisa dihindari, hanya bisa belajar menikmati. Coba kamu rasakan. Makan es krim ini lagi. Dingin banget ya. Coba dulu pahit baru manis. Gimana? Gigi aku hampir copot. Mau bilang apa? Sama-sama. Sebenarnya hidup tidak selalu indah. Perjuangan itu bisa membuatmu lebih kuat. Perubahan itu bisa membuatmu lebih bijaksana. Kalau begitu aku bawa kekuatanmu dan kebijaksanaanmu dulu biar gajiku tidak dipotong. Dah. How kopi Anda, foto yang Anda minta. Sudah selesai diambil. Bagus, nanti kirim ke saya. Ayo pergi. Hei, bantu cari tahu tentang seseorang. Ketua perusahaan Shensi Hoyushen. Shin Zong. Masuk. Ini laporan analisis yang saya buat ulang. Apa maksudnya sok tahu setelah kejadian? Saya hanya ingin membuktikan setuju saya masuk perusahaan, bukan keputusan yang salah. Semoga kali ini saya tidak menyia-nyiakan tinta printer perusahaan. Kalau ternyata sia-sia lagi, saya akan memprioritaskan keuntungan, segera hentikan kerugian. Taruh saja di sana.
Sin Zong. Laporan bulanan perusahaan ke depan semuanya kamu yang buat. Dan saya tidak suka dipanggil Sin Zong. Panggil saya Sin Li. Oke. Li Hui ikut saya ke ruang rapat. Baik. Selamat melewati Sin Li. Cepat. Datang. Saya terutama berharap bekerja sama dengan Doha Capital. Jadi syarat lainnya Lau Deng. Bisa dibicarakan juga Lau Deng. Saya bilang Lau Deng, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang tidak akan bekerja sama dengan Doha Capital? Untungnya aku datang lebih awal hari ini dan melihat sopirmu di lantai bawah. Kalau tidak aku hampir saja tertipu olehmu. Kamu main licik denganku ya bukan Lau Luo. Kamu duduk dulu baru bicara. Siapa yang menipumu? Kita semua punya batasan. Batasanmu adalah uang. Batasanku adalah kerjasama. Baiklah Nona Sin. Jangan menunda-nunda berikan jawabanmu. Sementara aku dan Lau Deng ada di sini, dengan siapa kamu akan bekerja sama? Ada waktu tidak antar 2 cangkir kopi ke sana. Baik. Presdir Luo minum kopi. Presdir Deng. Terima kasih kopi apa? Aku datang bukan untuk minum kopi. Bukan Lau Luo, tenanglah dulu. Aku percaya Presdir Sin pasti punya rencananya sendiri. Yan Xiaochen duduklah dan dengarkan. Kenapa semua diam? Kamu bicaralah. Dengan siapa kalian memilih bekerja sama? Aku juga tahu kalian sudah punya jawabannya di hati kan? Kalau begitu, Kak Sin Li, bolehkah aku menyampaikan pendapatku? Begini Presdir Luo, di sini kami masih butuh waktu untuk mempertimbangkan. Tapi pasti akan segera memberikan jawaban kepada Anda. Tapi dari pihak Anda untuk website mobil bekas ini, operasional fisik, perluasan toko offline, rencana strategis, dan anggaran detailnya juga belum diberikan kepada kami. Jadi penilaian kami juga akan terhambat. Tapi dari pihak Rixin Technology, rencana strategis website mobil bekas mereka sangat lengkap dan detail. Apa maksud kalian? Jelas-jelas kalian ingin bekerja sama dengan Rixin Technology kan? Aku. Apa kalian pikir aku ini siapa? Makan nasi bukan membuatku, hanya menemani. Membuang waktu. Presdir Luo. Kak Sin Li. Presdir Luo. Nyonya terlalu emosional. Yan Xiaochen, kamu keluar dulu. Tunggu sebentar, tidak perlu nonik, kamu duduk dulu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu Pak Sin ya nonik, itu benar loh. Ini belum lengkap kok, sudah mau bahas proyek. Si Pak Luo ini memang harus ubah sikapnya. Nonik, kamu sudah lihat data proyek perusahaan kita kali ini. Pak Sin ya. Nonik, ini sangat bagus. Sangat serius kalau kita kali ini MU Sintek bisa bekerja sama dengan Duohi Capital dengan lancar. Saya harap Nona yang bisa menjadi analis proyek kita. Kerja sama investasi Duohi Capital dan Erisin. Rencana analisisnya kamu yang kerjakan ya? Tentu saja Duohi Capital selalu mengutamakan kebutuhan klien, jadi tidak masalah. Kalau begitu sepakat. Pak Deng, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Sok Pinta. Sebagai atasanmu, apa aku tidak punya standar penilaian sendiri?
Atau Yan Xiaochen, kamu merasa lebih mampu dariku untuk mengendalikan jalannya proyek ini? Siapa yang menyuruhmu memberikan jawaban yang sangat jelas condong di situasi seperti ini? Kalau kamu memang begitu ambisius, kenapa jadi analis saja duduk di posisiku saja? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Oh ya, aku harap laporan analis yang kamu buat seimbang dengan keberanianmu hari ini. Proyek itu ya lakukan seperti yang kamu katakan. Proyek apa itu? Proyek itu ya. Kamu bukan mau pergi. Jalan yuk, ayo pergi. Halo, apa ini manajemen? Aku Chen Xiwan dari Duohi Capital Investment. Di perusahaan kami masih ada karyawan yang lembur. Ya, Tolong tunggu sampai dia pulang. Baru dikunci. Terima kasih atas kerjanya. Selesai. Bos, kamu juga lembur ya? Ya, lagi lembur. Lagi pula kalau pulang juga harus urus pekerjaan. Kalau kamu kenapa juga lembur? Aku tidak memberimu uang lembur. Aku kerja keras bisa menutupi kekurangan. Aku seharusnya merasa senang memiliki karyawan sepertimu di perusahaan ini. Asalkan tidak merasa sedih memiliki karyawan sepertiku. Sudah cukup. Sebenarnya dalam hidup ini di tahapan yang berbeda. Kita melakukan hal yang berbeda dan menanggung hasil yang berbeda. Ada beberapa hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu serius.
Sekarang sudah larut, mau aku antar pulang? Tidak usah, aku masih harus menemui Xin Zong. Xin Li. Dia mungkin tidak ingin melihatmu sekarang. Aku ingin menyerahkan dokumen ini langsung padanya. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Kalau kamu memang ingin menemuinya, aku bisa mengantarmu. Tapi hasilnya belum tentu memuaskan. Mau pergi? Hei Lau Li. Jemput aku di bawah dalam 10 menit. Bos, aku cuma penasaran. Kenapa kamu tidak menyetir sendiri? Apa kamu tidak punya SIM Cina? Xin Zong ada di sana. Kenapa tidak terpikir ya? Ternyata Xin Zong seperti itu di belakang layar. Dia punya hal yang lebih hebat lagi. Hei Xin Zong. Ada apa? Aku sudah menyelesaikan analisis Rixin Technology. Apa? Analisis Rixin Technology sudah aku selesaikan. Mau dilihat? Sekarang waktuku pribadi, aku tidak punya kewajiban. Membantumu bekerja, bicarakan saat kerja saja. Kamu lembur, aku sama sekali tidak ingin memujimu. Tentu itu hakmu, tapi menurutku sangat bodoh. Di sini terlalu berisik, ayo kita keluar. Ayo. Sudah larut, aku antar kamu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Sudah cukup merepotkanmu. Sekarang sudah tidak ada bus. Aku naik taksi saja. Kamu rela naik taksi? Chen Zong, di hatimu aku pelit ya? Sampai jumpa besok. Selamat malam. Selamat malam. Shen Hou. Kenapa minum sebanyak itu? Apa kamu tadi menelepon saya tapi saya tidak mengangkat? Saya sendiri yang mematikan teleponnya. Saya pikir kamu sibuk jadi tidak berani menelepon. Ayo, ayo, bangun, bangun. Saya akan buatkan kamu air madu.
Xiao-xiao, kamu tahu tidak? Bir dan arak dicampur diminum bersama. Perut saya hampir muntah. Untungnya kontrak sudah ditandatangani. Susah ya. Asalkan saat saya membutuhkan kamu, bisa mendengar suaramu dan melihatmu. Tidak ada susahnya sama sekali. Masih tidak enak badan. Tidak enak lagi, tenang saja. Xiao-xiao. Pasti suatu hari nanti ibu saya pasti akan setuju. Kita bersama. Saya pasti akan membuktikan padanya perasaan kita bisa melewati berbagai cobaan. Kenapa begitu yakin? Karena nenek saya dulu juga tidak setuju. Ibu saya dan ayah saya bersama. Akhirnya tetap bersama juga. Benarkah? Saya kakek nenek saya petani. Ibu saya juga tidak kuliah. Ayah saya lahir di kota besar. Mahasiswa sungguhan. Akhirnya jadi pegawai negeri juga. Pada tahun mereka berumur 26 tahun. Tidak peduli kakek nenek saya menentang. Diam-diam mengambil buku keluarga dari rumah. Lalu mendaftar menikah. Akhirnya, melahirkan calon suamimu. Kamu bilang ibu saya juga mengalami ini, kenapa dia menjadi sama seperti nenek saya dulu. Tapi saya percaya dia pasti akan mengerti. Mereka dulu tidak menyerah, saya anak mereka. Saya bagaimana bisa menyerah? Xiao-xiao, kamu tidak percaya? Saya percaya. Semuanya akan baik-baik saja. Dan saya akan berusaha bersamamu. Xiao-xiao. Ibu saya pasti berpikir saya masuk perusahaan. Semua karena kamu, sekarang kamu pergi. Mereka pasti berpikir aku tidak akan bertahan. Kali ini aku harus membuktikan pada mereka. Aku serius ingin bekerja dengan baik. Kamu bilang ibumu. Apakah dia juga tidak menyukaiku? Kamu belum pernah cerita tentang ibumu. Seperti apa dia? Apakah dia akan menyukaiku? Dia akan menyukaimu. Benarkah? Nanti kalau aku ketemu ibumu, aku akan bawa banyak-banyak hadiah. Aku akan ajak dia cek kesehatan, lihat kondisi tubuhnya. Aku juga akan ajak dia jalan-jalan. Jalan-jalan aku. Sudah waktunya, sudah malam. Besok kamu masih harus kerja. Malam ini kamu tidur di sini saja. Aku tidur di mana? Tidur di sofa. Aku mau cuci muka dulu. Tentang ibumu. Kamu sudah cerita padanya, Shenhou, tahu tidak? Jadi kalau kalian berdua bersatu, pasti akan sengsara. Kalian akan sangat menderita. Aku sudah pernah mengalaminya. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Dongfeng, kenapa lagi 8 pong? Pong apa saja yang kamu pong? Jangan karena keberuntunganmu jelek salahkan aku. Kamu ini cari gara-gara ya, Hoki. Benar juga dia tadi tidak pong, sekarang pong. Kamu takut kalah uang ya, bukannya sudah sepakat hari ini. Tidak main uang, main mahjong, tidak main uang. Ada apa serunya?
Kemarin sudah sepakat tidak main uang hari ini, tidak main uangnya main serius. Tidak main uang main santai saja, ayo giliranmu main santai. Tidak main uang main santai saja Xiao Wang. Platform investasimu akhir-akhir ini ada hasilnya tidak? Ada. Bukannya semakin besar investasi semakin tinggi hasilnya. Betul. 40.000 ku bisa dapat berapa? Proyek besar ini pasti harus jangka panjang. Hasilnya mana bisa cepat. Ada sedikit kesabaran dong. Aku ini cuma bertanya saja. Uang itu juga pinjam dari teman. Teman saya sedang sangat membutuhkan uang. Dan meminta saya untuk mengembalikannya. Kakak Sang. Ada APA? Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan ikut campur urusan orang lain. Apa yang kalian lakukan? Diam. Liu Qingfang benarkan. Utang 16 juta kapan akan dibayar? 16 juta? Bagaimana bisa sebanyak itu? Kak, tadi kamu bilang temanmu. Ya mereka itu. Kalian main dulu, aku masih ada urusan. Maaf telah mengganggu. Selamat pagi Xiao Chen. Selamat pagi. Datang lebih pagi. Yan Xiao Chen, apakah semalam kamu pergi ke? Lain kali bawa aku. Baiklah, lain kali aku akan membawamu. Apakah kamu semalam bekerja lembur di kantor? Ya, Apakah kamu tidak tahu kalau Xin Li paling benci karyawan bekerja lembur? kenapa dia membenci karyawan bekerja lembur? Aku beritahu kamu, hal yang paling dibenci Xin Li adalah memperlama waktu di kantor tanpa guna. Di matanya ini adalah tanda ketidakmampuan. Alasan aku secara sukarela meminta dipindahkan ke tim Xin Li. Karena aku tahu dia tidak pernah meminta karyawan bekerja lembur. Jika kamu tidak menyelidiki semua ini dengan jelas, bagaimana bisa kamu bertahan di masa depan? Halo Bibi Tian, Xiao Chen, ada masalah besar. apalagi yang dilakukan ibuku? Ibumu dia berhutang pinjaman tinggi. Penagih utang sudah datang ke rumah menyeret ibumu dari tempat mahjong sampai ke rumah dan membuat rumahmu berantakan. Mereka menggeledah seluruh rumah. Aku mengerti. Cara bicaramu kenapa mirip ibumu? Ibumu juga bersikap seolah-olah tidak peduli. Rumahmu sudah digeledah habis oleh penagih utang. Mereka bilang, memberimu 2 hari lagi jika ibumu tidak bisa membayar utangnya. Mereka akan memotong jarinya. Berapa banyak utang ibuku? Sepertinya 16 juta. Aku mengerti Bibi Tian. Tolong bantu aku menjaga ibuku sekarang. Masalah uang. Biar aku yang mencari cara. Baik. Terima kasih. Ya ampun, 160.000. Ada apa Xiao Chen? Tidak apa-apa. Li Hui, aku harus keluar sebentar. Nanti kalau Xin Li datang tolong minta izin untukku. Baik. Terima kasih. Apa lagi ini? Selamat pagi.
Dia sudah pulang kerja. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Tidak apa-apa, ayo pergi. Hei Xiao Xiao, Kamu datang kenapa? Shen Hou ada di kantor. Ada kenapa? Dia hari ini tidak pergi ke toko. Tidak seharusnya pergi tapi tadi malam menandatangani kontrak dengan klien minum sampai mabuk. Sekarang sedang berbaring di kantor Liu. Terima kasih, aku akan melihatnya. Yang di kantor itu Xiao Shen. Berbaring tidur di kantor. Jangan bicara akhir-akhir ini, dia seperti berubah. Bekerja sangat rajin, hampir menjadi pekerja teladan. Menurutmu, sebagai seorang sales ini adalah jalan yang harus dilalui. Tapi untuk Shen Hou tidak sama. Dia tidak perlu melalui ini untuk membuktikan dan mengubah dirinya. Dia adalah seorang manajer. Dia melakukan ini membuang waktu dan hidupnya. Menyia-nyiakan dirinya. Data semua proyek investasi kuartal lalu, dan analisis serta ringkasan yang sesuai sudah dibagikan ke semua orang. Jadi mari kita persilakan Li Hui untuk menjelaskan kepada kita semua. Baik, Kak Xin Li. Seperti ini, data yang kalian pegang bisa dilihat. Departemen kita di kuartal lalu, untuk bidang internet dan ekonomi berbagi kita, melakukan beberapa perkembangan dan sekarang, sudah termasuk dalam sepeda kuning, dan charger portable jeruk. Total 13 perusahaan sudah kita tarik ke dalam tim kita jadi sekarang. Maaf, aku harus menerima telepon. Lanjutkan, baik. Total 13 tim startup. Halo. Ada masalah ya? Iya. Ada sedikit masalah. Keluarga yang berhutang 16 juta rupiah. Mereka sudah menagih, sampai ke rumah ributnya lumayan besar. Aku mau ke sana lihat-lihat dulu. Oke, kamu jangan buru-buru ke sana dulu. Biar aku pikirkan cara. Oke. Kalau begitu kami juga sangat percaya diri untuk menyelesaikan proyek kali ini dengan baik. Sebenarnya bisa dilihat di belakang kami masih ada ini, termasuk yang terkait kontrak. Pimpinan Chen. Sebenarnya saat ini rantai blok ini juga sangat-sangat populer, sudah mulai dilakukan beberapa hal. Tidak apa-apa, nanti akan dikirimkan kepada kalian semua. Itu saja laporan hari ini. Sepertinya pimpinan Chen tidak terlalu puas dengan kinerja kuartal lalu kita. Hasil kuartal lalu bagus untuk tes sore ini, aku dan pimpinan Chen yang traktir. Baik. Terima kasih pimpinan Kiao, terima kasih pimpinan Chen. Rapat hari ini cukup sampai di sini.
Ada sedikit urusan, aku keluar dulu, sisanya aku serahkan padamu. Teh sore aku yang traktir, terima kasih pimpinan Chen. Kalau begitu kita bubar. Langsung kirim ke emailku saja. Lalu aku akan kirim data dari pihak klien padamu, oke? Kalau perlu telepon aku ya. Wei Tong, halo. Halo Xiao Chen. Sekarang, apakah kamu punya uang nganggur? Bisa pinjamkan aku sedikit. Berapa yang kamu butuhkan, aku kasih semuanya. Agak banyak juga ya. 16 juta. Kamu yakin yang kamu maksud adalah 16 juta? Aku yakin. Mendesak tidak? Maksudku kalau tidak mendesak, aku akan coba carikan. Tapi kamu tahu aku tidak bekerja. Jadi tabunganku tidak sampai 1/10 dari yang kamu butuhkan. Xiao Chen, apakah ada sesuatu yang terjadi padamu? Di rumahku ada sedikit masalah. Sudah kamu bicarakan dengan Shen Hou? Aku tidak ingin dia tahu. Aku mengerti. Jangan panik dulu, aku akan coba pikirkan cara, tapi aku tidak yakin. Aku bisa membantu kamu. Baik, terima kasih ya. Tidak disangka biasanya kamu jarang menghubungi aku, begitu menghubungi langsung masalah sebesar ini. Aku hanya bercanda, aku akan membantumu memikirkan cara. Baiklah, merepotkanmu. Dadah. Pak Chen. Aku tadinya mau turun untuk membeli secangkir kopi. Melihat ada bayangan punggung yang mirip denganmu, jadi aku datang untuk melihat. Ternyata benar kamu. Aku sekarang sadar. Semua yang kamu katakan itu benar. Apa? Yaitu kepahitan dalam hidup. Itu memang bagian dari kehidupan. Jika tidak bisa dihindari, maka belajarlah untuk menikmatinya. Sebenarnya kalimat ini masih ada lanjutannya. Apa kamu ingin tahu? Hanya setelah merasakan kepahitan, baru bisa merasakan arti kehidupan. Maksudnya, jika kamu ingin mencapai masa-masa baik, maka pertama-tama kamu harus melewati kesulitan dan mengalami pengujian. Apa ini terdengar seperti motivasi semata? Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dalam hubunganmu? Atau ada sesuatu yang terjadi di rumahmu? Bisa membuatmu seorang workaholic, bolos kerja. Hal besar yang bisa terjadi padamu. Hanya ada beberapa kemungkinan, tidak sulit ditebak. Saat ini, aku sangat membutuhkan uang. Butuh berapa banyak? 16 juta. Masalah keluarga ya? Apa sudah menghubungi Shen Hou? Shen Hou baru saja mulai bekerja. Pasti dia tidak punya banyak uang sendiri. Jika aku minta bantuannya, pasti dia akan meminta uang dari ibunya. Kalau dia sampai meminta uang pada ibunya, berarti ini membuktikan apa yang dikatakan ibunya kan? Aku tidak mau mengaku kalah. Tampaknya kamu masih terjebak dalam hal ini. Apa maksudmu? Yang ada di pikiranmu saat ini tentang menang atau kalah, masih bergantung pada apa yang dikatakan Ibu Shen Hou padamu waktu itu. Atau tergantung, apakah kamu akan menjadi beban bagi Shen Hou. Tapi kemenangan atau kekalahan sebenarnya bukan di situ. Kamu dan Shen Hou berasal dari dua dunia yang sangat berbeda saat kedua dunia ini bertemu.
Mereka pasti akan saling mempengaruhi. Perbedaan realitas yang tak bisa diselaraskan akan membentuk bayangan dan tekad saling memahami antara kalian berdua. Cahaya yang bisa menerangi bayangan. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Atau cahaya menerangi kegelapan? Tergantung seberapa kuat cahayanya.